Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran matematika bersama saya Bu Ica. Baik, sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, ini sudah masuk ke bab 2 ya. Dimana untuk pertemuan pertama di bab 2 ini, kita akan membahas tentang pengertian persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, dimana setelah belajar tujuan diharapkan yang pertama menjelaskan pengertian dari persamaan kuadrat, yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, dan yang ketiga menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang keempat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Jadi yang pertama nih untuk pertemuan ini kita menjelaskan dulu apa sih sebenarnya persamaan kuadrat itu dan mencari penyelesaiannya dengan 3 cara. Baik, yang pertama pengertian. Jadi persamaan kuadrat itu apa sih? Jelas ya, kalau persamaan itu adalah kalimat terbuka dan dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Itu persamaan. Persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan kuadrat, artinya berarti pangkat dari variabelnya itu paling tinggi itu adalah 2. Bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 ya. Dan ABC adalah elemen bilangan real ya, itu pengertiannya. Oke, contoh kita lihat. Perhatikan beberapa persamaan di bawah ini, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? 1. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ya ini. Kenapa? Karena ini kalimat terbuka dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya, dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Yang kedua, 3X pangkat 2 tambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Ya, walaupun di sini A-nya atau koefisien dari X-nya adalah 3. Kalau yang di atas A-nya itu sama dengan 1 ya. Ini juga sama, persamaan kuadrat. Yang ketiga, X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Hanya saja bentuknya hanya AX pangkat 2 ditambah 2X. Tidak ada C-nya atau konstantanya. Yang keempat, bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Perhatikan di sini ya. Oke, ini bukan persamaan kuadrat karena pangkatnya itu tidak, pangkat terbesarnya berapa ini? 1 ya. Lalu yang kelima, 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Itu bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Ya, pangkat tertingginya bukan 2, tapi 3 nih. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Yang 6, X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena tandanya bukan sama dengan. Oke. Kita akan mencari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara ya untuk penyelesaiannya, yaitu 1 dengan pemfaktoran, 2 dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Oke. Yang pertama dengan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ya. Jadi pada penyelesaian ini itu kita akan membentuk ya, bentuk umumnya kan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini diubah ke dalam X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. A-nya ini dihilangkan ya, jadi semuanya dibagi dengan A. Nah, menggunakan pemfaktoran harus menentukan P dan Q sehingga memenuhi di sini ya bentuk yang tadi itu dibuat X tambah P dikali dengan X tambah Q, di mana P itu adalah nih, P ditambah Q itu hasilnya harus B, dan P dikali Q hasilnya adalah harus C ya, di sini dibentuknya. Oke. Ada 2 ya, menentukan persamaan akar kuadrat dengan pemfaktoran itu ada 2 jenis. Yang pertama jika koefisiennya
A-nya itu sama dengan 1. Nih, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X tambah P, X tambah Q dengan P dan tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C ya. Jadi faktornya ini misalkan P dan Q itu adalah faktornya, maka hasil PQ itu harus sama dengan B. Di sini nih angka yang samping dari X. Lalu P kali Q hasil kalinya itu harus C ya, koefisien konstanta yang angka yang di belakang ini yang tanpa variabel. Itu jika koefisiennya A sama dengan 1. Jika A-nya enggak sama dengan 1 gimana? Ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka difaktorkan dengan mencari faktor dari AC. Jadi dikali dulu A sama C-nya. Ya, itu misalkan tadi kan faktornya P dan Q. Jadi P tambah Q sama dengan B, kalau P kali Q itu sama dengan AC. Kemudian diubah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 itu menjadi AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. Seperti itu ya. Yuk kita lihat contohnya. Di sini ya, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 ya. Di sini kita bisa selesaikan. Ini kan koefisien dari X-nya 1 ya. Lalu ini berarti A sama dengan 1. B-nya berapa? 5. Itu kan koefisien dari X. Dan C-nya itu 4. Berarti C itu kan konstanta nih 4. Karena koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka kita dapat menentukan akar-akarnya. Ya, di sini kayak tadi ya, maka X pangkat 2 itu adalah X plus Q, ya. Dan X ditambah P kali Q, ya di sini. Atau akarnya itu adalah X tambah P dan X tambah Q, ya. Perhatikan di sini. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 4. Nah, kita cari ya hasil kalinya 4. Oke, 4 itu kalinya berapa hasil kalinya nih? Berarti kan dia itu bisa dikali hasil kalinya berapa ya? Bisa 1 kali 4 ya, atau berapa? 2 kali 2. Nah, di sini kita ambil yang jumlahnya itu sama dengan 5 kan, B-nya 5. Berarti kita ambilnya bukan yang 2 sama 2 ya, tapi 1 sama 4. Di sini 1 tambah 4 kan 5 ya. Kalau 1 kali 4, 4. Nah, berarti kita bisa langsung ambil. Berarti faktornya adalah X plus 1 dan X plus 4. Nah, jadi akarnya kita akan ketahui diambil X sama X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa nih? Satunya pindah ya, atau satunya itu dihilangkan sehingga X-nya sama dengan 1, min 1 nih. Kan satunya pindah jadi min. Kalau ini X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya min 4, 4-nya pindah. Jadi akar-akarnya adalah min 1, min 4. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3. Nah, di sini itu kan koefisiennya bukan 1, berarti pakai cara yang kedua tadi, yaitu A-nya itu sama dengan 2 ya. A-nya 2, terus B-nya ini min 1, ada minnya kan, dan C-nya min 3. Karena koefisien dari X2 adalah A tidak sama dengan 1, maka kita dapat menentukan akarnya. AX kuadrat tambah BX tambah AC itu sama dengan AX pangkat 2 ditambah PX X PQX ditambah PQ. Itu. Jadi AC-nya di sini P kali Q ya. Oke. Jadi faktornya AX tambah P, AX tambah Q. Nah, ini kan tadi persamaannya. Nah, dikalikan dulu. Jadi A kali C-nya nih berapa? A kali C berarti 2 kali 3. Ya, 6 ya di sini. Kita bisa langsung selesaikan ya. Untuk
mencari itu ya, kita perkalian ini kan 2 kali 3 ya, berarti 6 kan? Itu kan berarti AC-nya itu 6. 6 itu perkalian berapa ya? Oke, perkalian tadi 16 sama 23 ya. Kita ambil ya tadinya A-nya ini kan. Nih, 2x kuadrat berarti kan pakainya min 3x ditambah 2x kurang 3. Maka faktornya jadi x, 2x min 3 nih. Ya, AC nih. A lagi nih. 2x min 3. Di sini dilihat ya. Oke, baik. Yang ini kan 3 min 3x tambah 2x itu kan min 1 ya, 1 ya. Jadi di sini 2x kurang 3 ditambah 2x ditambah x tambah 1. Kalau kalian mau mencobanya itu bisa nih. 2x kali x berarti 2x pangkat 2 ya. Ya kan? Nanti ini 2x kali 1 berarti ditambah 2x. Nanti kalau ini min 3 kali x jadi min 3x. Min 3x ya. Nanti min 3 kali 1 jadi min 3. Ini hasilnya sama nih. Ini kan 2 dikurang 3 kan min 1 nih. Hasilnya ini. Nah, jadi diambil maka diperoleh 2x kurang 3 nih. Diambil sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3-nya pindah. Jadi 3-nya jadi nggak pin ya. Jadi 3x itu sama dengan 3/2 dibagi nih. Kalau yang ini x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah satunya dipindah min 1. Oke, kita lanjut ya untuk dengan cara yang kedua yaitu dengan kuadrat sempurna. Jadi metode ini intinya melengkapkan menjadi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu adalah x tambah p kuadrat tambah q ya. Dimana jadi di sini dirubah nih, x pangkat 2 ditambah b per a x ditambah c per a itu adalah x tambah p pangkat 2 q. Sehingga di sini kalau x pangkat 2 x tambah p pangkat 2 itu jadi 2px tambah p pangkat 2 tambah q. Kalau kalian ini nih bisa dikalikan ini. Kenapa hasilnya 2px tambah p pangkat 2 ini kan hasil kalinya. Nah, jadi dicari, dibikin ini kuadratnya. Ini namanya bentuk kuadrat sempurna. Coba lihat contoh. Ya, nih. X pangkat 2 dikurang px ditambah 3. Nah, jangan lupa A-nya itu 1, B-nya min 4, C-nya 3. Nah, kita dapat membentukkan akarnya dengan cara yang tadi ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita buat nih, ini x min 4, x tambah 3. Nah, dibentuk ini kan, dibikin C-nya kita keluarkan dulu, kita pindahkan dulu ke kanan. Ini kan ditambah 3, berarti jadi min 3. Nah, di sini kenapa? Nih, ini kan kita bentuk dalam bentuk kuadrat sempurna yang tadi nih, di sini. Ya, ini itu 2 itu kok min 2 pangkat 2 ya karena kita cari akarnya, akar dari 4 ini ya berarti min 2 pangkat 2 itu akarnya 4 kan. Nah, di sini ini min 3 ditambah min 2 pangkat 2. Kenapa ditambah min 2 pangkat 2? Kita tambahkan kan di sini min 2 pangkat 2. Berarti di sini juga kita tambahkan min 2 pangkat 2 begitu, dua ruas ya. Nah, di sini ini kalau hasil dari x pangkat 2 dikurang 4x ditambah min 2 pangkat 2 itu adalah x min 2 pangkat 2 ya. Kalau kalian nggak percaya dikali aja nih, misalkan nih kita kan mau cari hasil dari x pangkat 2 dikurang 4x tambah min 2 pangkat 2 ya. Karena x min 2 itu kan kalau pangkat 2 itu berarti x min 2 dikali x min 2. Jadi x min 2 kali x min 2 adalah x pangkat 2 dikurang 4x tambah min 2 pangkat 2.
Nah, di sini kita hasilkan yang kanan, kalau yang kanan. Min 2 pangkat 2 itu berarti 4 ya, kan min 2 kali min 2 4 dong. Nah, jadi min 3 tambah 4, 1. X dikurang 2 pangkat 2. Nah, di sini kita akarin. Ya, cari akar kan. Diakarkan dua-duanya maksudnya nih. Berarti X pangkat 2, X min 2 pangkat 2 diakarkan jadi X min 2. Akar dari 1, 1. Nah, berarti ini jadinya plus minus 1. Jadi kan ada 2 tuh akarnya. Yang pertama ditambah, yang ke 1 lagi dikurang. Jadi kalau ini kan dipindahkan kita nih, min 2-nya pindah jadi 2. 2 ditambah 1, 3. 2 kurang 1, 1. Nah, itu jadi akarnya 3 dan 1. Ini jika dengan cara menyelesaikan dengan tadi ya, melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut berarti ke yang dengan rumus ABC. Kalau rumus ABC sebenarnya ya sangat mudah nih. Kenapa? Karena tinggal memasukkan rumusnya. Nih B-nya. Jadi rumusnya itu min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Di mana nilai dalam akar itu adalah namanya diskriminan. Nih, ini diskriminan nih yang B pangkat 2 dikurang 4AC. Nilai D ini akan mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti kalian juga akan menentukan nih penyelesaiannya itu seperti apa nih bentuknya nanti di pertemuan selanjutnya ya dengan nilai D ini. Oke, nih contohnya tentukan akar-akar penyelesaian dari 2x pangkat 2 ditambah 7x tambah 3. Ya, ini gampang sekali ya. Kalau yang ini itu tinggal memasuk-masukkan saja angka-angkanya nih. Misalkan tentunya A-nya kita tentuin dulu. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Jadi rumusnya jangan lupa ya. Min B plus minus. Kenapa plus minus? Jadi kan ada 2 akar. Jadi yang satu ditambah, yang satu dikurang. Akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Jadi nanti B-nya kan tadi berapa? 7 kan? Berarti min 7 plus minus akar dari, ya, jadi di sini B-nya itu tadi kan 7, berarti 7 pangkat 2. Dikurang 4AC, berarti dikurang 4 dikali 2 dikali 3. Nah, terus di bawah 2A, berarti 2 kali A-nya berapa? 2, berarti 2 kali 2. Kita hitung yang dikurungin dan yang di dalam akar dulu nih. Jadi 7 pangkat 2, 4, 9. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 2 kali 2, 2 kali 2, 4 ya. Oke, di sini 49 dikurang 24, berarti 25 ya. Diakarin dulu nih yang selesaiin yang di dalam akar dulu. Jadi jangan ke sini dulu, nggak bisa ya. Oke, 2 akar 25 berapa? 5. Nah, sekarang udah nih tinggal X1 berarti min 7 tambah 5. Yang ditambah dulu, min 7 tambah 5 berarti berapa? Min 7 tambah 5, min 2. Ya kan, min 2 per 4 gitu kan, per 4. Min 2 per 4, min 2 ini diperkecil ya, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, jadi min 1 per 2. Nah, yang sekarang yang dikurang, min 7 dikurang min 5, berarti min 12 ya kan, min 12 berarti dibagi atau per 4, berapa dong? 12 bagi 4, 3. Ada minnya, berarti min 3. Oke, itu yang dengan rumus ABC. Ya. Nah, lanjut kita berarti sudah selesai ya. Artinya tadi contoh-contohnya 3 cara sudah Ibu jelaskan. Nah, kita berarti harus latihan nih. Nanti tolong diselesaikan ini seperti biasa dikerjakan di latihannya. Lalu juga apa namanya? Dikerjakan di buku latihan. Ini untuk nomor 1 itu hanya menentukan apa sih ini apakah ini persamaan kuadrat atau bukan. Kalau bukan ataupun iya, ini beri alasannya seperti yang contoh Ibu tadi. Kalau untuk nomor 2 ini tentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan 3 cara ya. Yang satu cara dengan apa? Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Seperti itu ya, tolong ya. Jadi nanti kalau selanjutnya jika ada pertanyaan bisa komen di diskusi ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.